Alhamdulillah, meskipun topik adalah lebih dekat dengan Kiai Lutfi Basori, tapi kita juga mendapatkan kisah keteladanan tentang Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki yang juga salah satu ruangan di pesantren ini juga dinamakan dengan nama beliau. Baik para santri sekalian, dalam dunia dakwah, dalam dunia pergerakan, kita masuk ke bagian yang ketiga sebelum kita nanti bertanya jawab. Yang kita tahu dari ulama kita itu secara umum dalam mendakwahkan ahlu sunnah wal jamaah itu dengan 3 cara kan. Yang pertama mengkader, menulis, lalu berdebat bila memang dibutuhkan. Menulis misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Al-Um, Ar-Risalah, kemudian Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menulis kitab Al-Ibanah, kemudian menulis kitab Al-Luma' dan seterusnya. Demikian juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian melakukan kaderisasi sehingga muncul Al-Baqillani, Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Dalam dunia madhab Syafi'i ada Al-Muzani dan seterusnya. Berarti harus ada kaderisasi biar keilmuan ini terus berkelanjutan. Lalu yang ketiga juga harus dengan berdebat bila memang dibutuhkan, bila memang ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Saya lihat dari sosok Kiai Lutfi Basori ini komplit, 3-tiganya beliau melakukan. Kita kepingin cerita misalnya aspek yang pertama, menulis dulu, menulis. Apa yang telah beliau lakukan dan apa motif beliau menulis ini untuk mendakwahkan ahlu sunnah wal jamaah dan juga untuk melawan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tafadhal. Tentang menulis ya, saya ini pertama ayah saya penulis, jadi otomatis malakah atau kemampuan menulis itu ada titisan barangkali begitu ya. Bisa dikatakan begitulah, warisan. Tapi bukan berarti menulis itu warisan gitu, bukan. Tapi apa istilahnya? Bakat, ada bakat dari orang tua yang ahli menulis. Itu satu. Yang kedua, guru saya juga penulis, kitabnya banyak. Cuman guru saya Abu Ya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki dengan ayah saya Kiai Haji Basori Alawi itu kan generasi tua. Zaman itu namanya menulis itu ya menulis sebuah buku, membuat sebuah buku gitu. Begitu saya terjun di masyarakat, beda situasinya. Situasinya itu orang lebih banyak berpikir di dalam dunia medsos. Apalagi akhir-akhir ini ya. Saya dulu masih SD itu suka menulis puisi, menulis cerpen, dan saya kirim ke majalah-majalah. Saya masih ingat salah satu majalah itu namanya majalah Bobo. Nah, majalah Bobo itu majalah anak-anak. Tulisan saya pernah dimuat di situ cerpen. Ya, cerpen anak-anak judulnya itu saya masih ingat Mendaki Gunung. Nah, itu ada 4 sekawan itu ya. Karangan saya Mendaki Gunung gitu, 4 lakonnya itu ya. Itu saya masih ingat, alhamdulillah. Yang kedua saya juga sering nulis puisi. Nah, kemudian tatkala saya dewasa, mulai saya berangkat ke Mekah. Di Mekah pun saya suka menulis. Dan tulisan saya itu dulu saya kirimkan ke satu majalah. Saya kenalan tidak sengaja sama orang jamaah haji namanya Lukman Harun. Gitu ya, Kak sengaja itu. Cerita-cerita dia punya majalah. Kemudian kirim ke saya saja, Ustadz gitu waktu itu. Akhirnya saya kirim. Ternyata itu majalah Mimbar itu punya Muhammadiyah. Dan tulisan saya beberapa kali dimuat di situ. Saya nggak kenal. Ternyata Pak Lukman Harun itu adalah ketua Muhammadiyah tahun sekian gitu. Nah, alhamdulillah gitu. Saya nggak ngerti itu Muhammadiyah NU, saya nggak tahu. Sampailah suatu saat ada kawan NU, saya dibilang, loh sampean itu kok nulis, teman kan keluarga NU, kok nulis di majalah Muhammadiyah itu. Yang mana gitu? Itu majalah Mimbar Jumat itu tidak salah. Loh, lah saya nggak ngerti itu. Coba sama nulis di aula. Itu. Akhirnya saya kirim ke aula juga dimuat tulisan saya. Begitu. Dulu saya ingat salah satunya itu oleh-oleh dari Mekah. Begitu ceritanya. Nah, semua saya kembangkan. Lalu kemudian setelah saya pulang, saya sesuaikan dengan kondisi saya berdakwah.
Maka saya tidak mau ketinggalan, saya harus menulis. Karena agar supaya tidak hilang ilmu menulis itu. Akhirnya alhamdulillah sejak 2009 tulisan-tulisan saya ini terbukukan di dalam situs www.pejuangislam.com. Begitu. Sebelumnya saya kan pulang tahun 1991. 91 sampai 2009 itu saya banyak karya tulis itu banyak. Buku cetak-cetak kecil-kecil itu banyak. Buku saku. Saya ingat dulu ya. Dulu pernah saya menulis Al-Quran versi Syiah tidak sama dengan Al-Quran kaum muslimin. Itu ketik biasa. Begitu ya. Sekarang sudah hilang. Karena apa? Tidak simpan di file itu. Zamannya belum file-filean gitu ya. Lah yang sekarang ini tulisan saya ada di namanya www.pejuangislam.com. Itu ya situs saya situ. Kemarin saya minta kepada beberapa tim itu untuk mengumpulkan. Katanya begini, itu kalau dicetak atau di print saja itu ya, itu bisa hampir 1 meter segini gitu. Wih, kok banyak ya? Ya karena saya menulisnya ini kalau lagi ya fit dan tidak punya pekerjaan yang kegiatan yang itu saya biasanya menulis itu 2 hari sekali. Sehari sekali nulis 1 artikel, sehari sekali, 2 hari sekali, sehari sekali gitu. Ya. Jadi kalau 2 hari sekali aja selama tahun berapa? Yang tersimpan 2009 sampai sekarang. Sebut aja 2010 ya, sampai sekarang berapa berarti? 21 tahun. Loh kalau setiap hari nulis 1 artikel, jangankan setiap hari, seminggu sekali 1 artikel, sudah berapa artikel yang tersimpan? Begitu. Ini kalau di print itu katanya hampir 1 meter. Ya mungkin bisa lebih besar daripada kitab Ihya Ulumuddin gitu ya. Barangkali begitu ya. Ala kulli hal, ulama-ulama dulu punya tulisan, jadi saya juga punya karya tulis. Nah ini sudah ada yang saya bukukan dari tulisan itu. Pertama namanya Musuh Besar Umat Islam. Itu juga dari karya tulis. Kemudian saya kumpulkan setelah ingin dicetak jadi buku, baru nanti disetting sedemikian rupa jadi buku. Yang kedua adalah Dialog Sunni Wahabi. Itu semuanya 2 buku ini 2 jilid, 1 jilidnya itu setebal 300 sekian halaman. Itu ya. Nah, sekarang alhamdulillah buku saya namanya Bedah Pemikiran Mbah Hasyim Asy'ari sedang diproses cetak atau penerbitan oleh pesantren Sidogiri. Itu juga ya tidak kurang dari sekitar 200 halaman sampai 300-an lah. Itu yang ketiga yang besar. Kemudian ada kawan di Malang ini mau mencetak buku saya, menerbitkan buku saya yang kecil pertama sekitar 200 atau 150 halaman. Itu nanti akan berkala atau berseri. Yang saya katakan dicetak kurang lebih 1 meter gitu ya. 1 meter kalau ditumpuk ya. Dan kemarin kita sudah komunikasi dengan pihak Gramedia. Insya Allah Gramedia akan ikut memasarkannya begitu. Ini ya memang hobi kemudian disalurkan dalam dunia dakwah gitu. Sayang kan punya hobi kalau nggak disalurkan kan sayang gitu. Saya dulu andai kata tidak jadi apa-apa mungkin saya jadi wartawan karena senang menulis. Tapi karena saya tinggalkan dunia wartawan, enggak itu pikiran saya, maka saya menjadi penulis artikel. Begitu Ustaz. Itu urusan tulis menulis.